Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Umi Khairiyah, NIM 180702636 dan teman saya Nailur Rohmah, NIM 180702654. Kali ini kami akan mempresentasikan bab 12 yaitu tentang proses mencari bantuan. Pada bab ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, sistem rujukan awam. Yang kedua, jalan menuju profesional kesehatan. Yang ketiga, penundaan pencarian bantuan, delay of help seeking. Baik, pembahasan yang pertama yaitu sistem rujukan awam. Fredson menyatakan bahwa seluruh proses dalam mencari penentuan mencakup perangkap konsultan potensial, mulai dari batas-batas keluarga yang informal dan dekat melalui orang awam yang lebih terseleksi lebih jauh dan lebih mempunyai otoritas sampai pada tingkat profesional. Gridson 1998. Hal ini disebut sistem rujukan awam. Sektor awam atau sektor populer adalah domain masyarakat yang tidak profesional. Pada sektor ini, pertama kali kesakitan dikenali dan ditentukan. Hal ini melibatkan keluarga, teman, dan tetangga. Sektor populer tidak hanya mempunyai fungsi penjelasan, tetapi juga ada yang lebih penting, berbagai cara pengobatan. Sebagai contoh, menu khusus, jamu, olahraga, mandi pijat, dan istirahat. Krisman dan Kleinman 1983. Kita tidak boleh menganggap remeh pentingnya sektor populer. Sekitar 70-90% kesakitan maupun gangguan lainnya tidak pernah masuk sektor tradisional atau sektor profesional, tetapi biasa terdiagnosis dan biasa terobati oleh orang awam, khususnya wanita di rumah atau jaringan-jaringan komunitas. Wikan 1989. Sektor tradisional menempati posisi tengah antara sektor awam dan sektor profesional. Sektor tradisional terdiri dari orang yang mempunyai spesialis di bidang penyembuhan baik suci maupun sekuler atau campuran keduanya. Di Indonesia, dukun masuk ke dalam kelompok yang terakhir ini. Sektor tradisional walaupun biasa dikatakan sangat luas, sering tidak diizinkan atau tidak diatur di berbagai masyarakat juga. Diibarat sektor ini mewakili komponen pelayanan yang luas daripada biomedis profesional. Krisman dan Kleinman 1983. Baru beberapa tahun yang lalu, WHO menyatakan bahwa pengobatan tradisional merupakan sumber pelayanan kesehatan utama yang biasa melayani hingga jumlah 80% penduduk di pelosok daerah di berbagai negara. Selanjutnya adalah jalan menuju profesional kesehatan. Jadi, jika menggunakan model Foster dan Anderson, menurut Salan itu ada 5 tahapan untuk proses menuju pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu keputusan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua, keputusan bahwa seseorang itu sakit dan butuh perawatan profesional. Lalu yang ketiga, keputusan untuk mencari perawat medis profesional. Yang keempat, keputusan untuk mengalihkan pengawasan kepada dokter dan menerima serta mengikuti pengobatan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu keputusan untuk mengakhiri peranan pasien. Lalu selanjutnya, menurut Zola ada 5 pemicu non-psikologis dalam memutuskan apakah seorang itu bisa mampu mencari bantuan medis atau tidak, yaitu dilihat dari tingkat kekhawatiran seseorang terhadap suatu gejala. Lalu yang kedua, hakikat dan kualitas gejala. Lalu yang ketiga, krisis interpersonal. Yang keempat, sanksi sosial. Dan yang kelima, adanya gangguan yang dirasakan dalam fungsi kerja atau fisik. Selain 5 pemicu yang dikemukakan oleh Zola, ada juga variabel yang berhubungan dengan perilaku dalam mencari bantuan kesehatan. Lalu yang pertamanya itu variabel mengenai jenis kelamin, ras, umur, serta sosial dan ekonomi. Nah, biasanya untuk masyarakat kelas sosial bawah itu memiliki pola pemanfaatan pelayanan kesehatannya berbeda dengan kelas sosial atas. Nah, itu faktor-faktornya karena yang pertama, kualitas perawatan medisnya itu lebih rendah. Lalu yang kedua itu output
output pasien klinisnya itu seperti kontinuitas perawatan atau perawatan lebih lanjut, tindakan lanjut, dan pendidikan pasien itu mempengaruhi dari pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat kelas sosial bawah. Lalu selanjutnya adalah penundaan pencarian bantuan atau delay of help seeking. Nah, yang pertama itu tahapan terjadi penundaan adalah appraisal delay. Jadi, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memutuskan bahwa gejala tersebut serius ataupun tidak. Nah, selanjutnya yang kedua itu illness delay. Jadi, jarak waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa gejala tersebut merupakan gejala penyakit dan keputusan untuk mencari pengobatan. Lalu yang ketiga adalah utilization delay. Jadi waktu antara keputusan untuk mencari pengobatan dan pelaksanaannya. Nah, berikut adalah bagan penundaan pencarian bantuan untuk gejala. Bisa dilihat ya dari bagannya. Selanjutnya adalah alasan menunda dalam mencari layanan kesehatan. Ada faktor utama yaitu tidak adanya rasa sakit. Itu sangat penting karena rasa sakit merupakan gejala yang utama dari banyak penyakit yang serius. Nah, ini biasanya terjadi pada seorang yang memiliki penyakit kronik karena gejala-gejalanya itu tidak terlihat pada permukaan individu. Lalu yang kedua adalah faktor lain seperti biaya pengobatan yang dirasakan. Terutama untuk orang-orang miskin, mungkin biaya pengobatannya itu lebih mahal. Tadi kasus 1, judul penelitian yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan pencarian pelayanan kesehatan health seeking behavior pada mahasiswa prodi keperawatan yang mengalami keluhan dysmenor di Universitas Diponegoro. Hasil penelitian studi kasus 1, dalam penelitian ini perilaku pencarian pelayanan kesehatan health seeking behavior pada mahasiswa prodi keperawatan yang mengalami keluhan dysmenor sebanyak 48,1% baik dan sisanya 51,9% kurang baik. Variabel yang berhubungan dengan pencarian pelayanan kesehatan adalah kualitas informasi kesehatan dengan persentase 63,3% responden yang masih memiliki kualitas informasi kesehatan yang kurang baik dapat dilihat dari 72,2% responden yang tidak pernah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kondisi kesehatannya. Kemudian, variabel yang berhubungan adalah sikap dengan 70,9% responden memiliki sikap yang pesimis yang dapat ditampilkan sebanyak 60,8% responden tidak akan melakukan pengobatan ketika dysmenor karena menganggap dysmenor wajar terjadi. Oleh karena itu, mahasiswa mengalami dysmenor diharapkan untuk melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan atau tindakan pengobatan sendiri karena jika dysmenor tidak dilakukan tindakan bisa berakibat yang lebih buruk bagi kesehatan, khususnya bagi mahasiswa keperawatan agar melakukan tindakan yang sesuai dengan keilmuan yang didapat tentang penanganan dysmenor. Untuk studi kasus 2, judul penelitiannya adalah analisis faktor yang berhubungan dengan preferensi dalam memilih pelayanan kesehatan pada mahasiswa perantau. Hasil penelitiannya dari 104 subjek didapat bahwa dari segi kecenderungan tidak memilih berobat ke pelayanan kesehatan ada jenis kelamin laki-laki sebanyak 69,4%, sedangkan perempuannya 38,5%. Lalu pada variabel tingkat pengetahuan 57,7% itu respondennya dengan pengetahuan kurang dan tidak memilih berobat ke pelayanan kesehatan, sedangkan 41,7% itu berpengetahuan baik tetapi tetap cenderung tidak melakukan pelayanan atau akses layanan kesehatan. Lalu ada variabel sikap, itu berhubungan dengan preferensi dalam memilih menggunakan pelayanan kesehatan karena sikap yang negatif itu cenderung untuk tidak menggunakan pelayanan kesehatan daripada responden yang memiliki sikap positif. Jadi sikap itu menggambarkan rasa suka atau tidak suka seseorang terhadap sesuatu. Nah, sehingga membuat orang tersebut dapat
membuat keputusan dalam mendekati atau menjauhi sesuatu tersebut. Contohnya adalah seperti pelayanan kesehatan. Selain itu ada motivasi sebagai preferensi dalam memilih pelayanan kesehatan ketika sakit. Jadi responden yang memiliki motivasi untuk sembuh yang kurang itu cenderung memilih tidak menggunakan layanan kesehatan saat sakit dibanding dengan responden yang memiliki motivasi sembuh yang tinggi, karena motivasi memberikan dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang, terutama dalam hal kesembuhan saat sakit. Lalu kita ke pembahasan, di mana dilihat dari hasil penelitian, subjek laki-laki lebih banyak untuk cenderung tidak memilih berobat ke pelayanan kesehatan. Nah, menurut asumsi peneliti, karena apa? Karena laki-laki biasanya lebih cuek atau tidak terlalu peduli pada kondisi kesehatannya. Lalu untuk tingkat pengetahuan itu tidak berhubungan dengan preferensi dalam memilih pelayanan kesehatan saat sakit, karena pengetahuan tidak dapat menentukan kecenderungan orang untuk memilih menggunakan atau tidak terhadap pelayanan kesehatan saat sakit. Selanjutnya adalah variabel sikap, di mana responden itu dengan sikap negatif sebesar 64,4% cenderung tidak memilih untuk berobat ke pelayanan kesehatan, dan responden yang memiliki sikap positif yaitu sebesar 37,2%-nya itu tetap sama, yaitu tidak memilih berobat ke pelayanan kesehatan. Lalu untuk variabel motivasi, responden yang memiliki motivasi yang rendah sebesar 73,9% itu cenderung untuk tidak memilih untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Nah, sementara responden yang memiliki motivasi tinggi itu sebesar 41,1% itu cenderung tidak memilih berobat ke pelayanan kesehatan. Lalu dari hasil analisis multivariat, adapun variabel yang berhubungan dengan preferensi dalam memilih pelayanan kesehatan itu adalah jenis kelamin, sikap, dan motivasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jenis kelamin, sikap, motivasi itu berhubungan dengan preferensi memilih layanan kesehatan. Tapi untuk tingkat pengetahuan itu tidak berhubungan. Lalu variabel yang paling dominan adalah motivasi. Jadi motivasi itu paling dominan dalam hubungannya dengan preferensi dalam memilih pelayanan kesehatan saat sakit. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.